Good morning FLCC. Morning. Alright, before we start, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami di sini. It's always an honor to be in the house of God. We love it here. Kami mencintai rumah-Mu. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau yang bukakan hati kami sehingga firman-Mu dapat masuk dan merubah hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara agar dapat berbicara dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar merupakan Engkau yang berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengar dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Oke, sebelum duduk, coba high five dulu kanan kirinya dan tanya, how's your Valentine? How's your Valentine? Are you alone? Or are you with someone? Oke, you may be seated. Buat yang udah selesai tanya-tanya. Yep, kita baru saja merayakan hari Valentine. So, how's your Valentine guys? Mine was awesome, ya kan? I had a date di satu listening restaurant atau listening bar gitu ya. Gue udah berencana mau muter Hillsong atau Planet Shaker, tapi ternyata nggak ada vinilnya. Yang ada John Mayer, terpaksa lah gue mainin John Mayer gitu kan. Oke, kita akan masuk ke series week ketiga dari Potential. Atau ya yang kita bahas adalah tentang relationship. Mungkin gue mau tanya dulu, ada dari teman-teman yang sudah dalam relationship, boleh angkat tangannya. Yang sudah, boleh angkat tangan. Angkat tangan. Oh kebanyakan belum punya pasangan. Wow, oke. Berarti ya silakan lihat kanan kirinya, selama belum punya pasangan, boleh deketin, boleh. Nah, tapi sebelumnya gue mau review dulu ya. Gue mau review dari week 1. Ada yang ingat week 1 waktu itu bahas apa? Yang bawain adalah Adrian Belano. Sangat baik. Bottom line-nya adalah ini. Who you date may be temporary, but who you become is lasting. Pacaran itu musimnya mungkin 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Tapi kita hidup dengan diri kita sendiri dari awal kita lahir sampai kita meninggal. So, it's important to pay attention to ourselves. Gimana kita bisa develop diri kita lebih baik lagi. Bukan cuman fokus buru-buru masuk ke dalam pacaran. Week 2 dibawakan Elisa, pasangan duo couple yang luar biasa ya. Dan bottom line-nya adalah nothing in life should hold you back from the rest of your life. Jadi kalau kita lagi pacaran, jangan biarkan pacaran menjadi keseluruhan dunia kita. Karena kita masih punya keluarga, kita masih punya kuliah, kita masih punya hal-hal lain yang juga berjalan di kehidupan kita. So, don't obsess yourself with getting a date. Alright? Apakah teman-teman siap untuk belajar di minggu ketiga? Siap? Gue belum mendengar nih dari teman-teman yang di bawah. Siap belajar? Siap, oke. Teman-teman tahu gak sih, ada temen yang pasti ada lah di circle kita gitu ya, di grup kita, yang orang ini pinter, pada dasarnya pinter. Tapi kok ketika sudah mengenal yang namanya cinta, lo kok jadi bodoh? Ada yang pernah melihat penampakannya pernah? Nah gue lihat banget tuh ada yang mulai toyol-toyol sebelahnya, tuh lu bro, lu bodoh gitu kan. Kalau udah ketemu cewek, bodoh. Giliran IP 3,9, ketemu cewek, jongkok IP-nya gitu ya. Ada yang gitu? Ada. Ya mungkin gak di sini, di luar sana. But, you know, I find one definition of a word, common sense. Common sense is something that often missing when someone is falling in love. Benar atau enggak? Kalau ada orang udah jatuh cinta, aduh, contoh paling gampang, ya di Valentine. Coklat. Siapa di sini suka coklat? Teman-teman tahu isinya coklat apa? Gula, lemak, all the bad stuff for your body, it's in there.
Tapi ketika Valentine, akan rela spend so much money to get the best chocolate possible. Ya kan? Buat si doi. Udah gitu pun masih possible buat ditolak. Astaga, what a bad investment guys. You put in reksadana pasar uang udah aman tuh duit. No need to buy chocolate, right? Atau bunga. Coba bayangin teman-teman beli bunga. Wih cantik di foto-foto. Ya elah guys, kurang dari 5 hari juga layu. Gue cukup yakin orang yang terima bunga enggak ditaruh di pot yang ada airnya biar tahan lama. Kagak. Most often, it will be, just celebrate it for a day, and then we move on to our life the next day. Bener gak? Jadi ya kita bisa lihat sendiri gitu ya, bahwa Valentine menandakan bahwa bagaimana kita irasional ketika kita dalam hubungan. Nah, mungkin sampai ke titik ini nih, kita mungkin suka denger atau bahkan kita yang ngomong kata-kata ini. Ada orang yang bilang, dia bukan Kristen sih, tapi dia perhatian kok sama aku. Aku yakin dia tuh pasti bisa berubah deh. Sekarang aja dia temperamennya terlalu tinggi, tapi dia bisa berubah kok. Ada yang pernah mendengar kata-kata ini? Atau, woi, dia tuh sayang gua. Gak mungkin lah dia kayak gitu. Walaupun di 10 relationship sebelumnya dia selingkuh terus, tapi sama gua gak mungkin lah. Wow. So, this is fun to talk about, right? Tapi, fun atau seru if things go well. Tapi ketika hubungannya mulai masuk ke zona-zona merah atau bahkan hubungannya kandas gitu ya di tengah jalan, maka akan ada orang-orang yang terluka. And what's interesting is that although we can see it's happening to someone, to other people, but often we don't always see it in ourselves. Ketika kita, waduh gitu kan. Gampang ngomongin orang. Tapi ketika kita pun dibutakan dengan cinta. Dan ada ayat Alkitabnya. Di Matius 7 ayat 3 sampai 5. Gue akan bacakan ayat 3, teman-teman baca ayat 4, kita semua nanti bersama-sama akan baca ayat 5. Oke? Matius 7 ayat 3 sampai 5, ayatnya udah ada di depan. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ayat 4, ayat 5 kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bahkan Alkitab bisa gue bilang cukup keras. Hai orang munafik, kamu itu kalau mau negur orang, coba lihat dulu diri sendiri, dibilang gitu. Nah ini ada beberapa contoh. Contoh. Maybe kita punya teman yang pacaran atau deket dengan orang yang doesn't have the best reputation. Kayak tadi misalnya, ini orang serial selingkuh gitu ya. Jadi ya kan bukan serial killer, tapi ini orang udah serial berkali-kali selingkuh sana selingkuh sini. Reputasinya seperti itu. Terus teman kita pacaran dengan orang ini. Dan kita bilangin ke orang ini, ke teman kita, weh udah lalu ngapain sih, you will waste your time, you will waste your life. Dan biasanya orang-orang kayak gini mau denger atau enggak? Waduh tahu banget nih ceritanya. Nah
Tetapi, then you met someone. Kita bertemu dengan seseorang dengan background yang serupa, tetapi karena kita sudah terlanjur catch feeling atau baper, you think that your situation is different. Because you think that, oh, you could change them in some way. Tenang, temen gue ini dia tuh mudah kebawa arus orangnya, gak punya pendirian. Gue kokoh, tenang aja, gue bisa jaga. Dan kalaupun dia selingkuhin gue, tenang, gue gak akan gimana-gimana, gue akan langsung ditch him, ditch her, gue akan langsung buang dan gue move on with my life. Tenang aja, gue bisa. Oke. Naif sekali, tapi oke, gitu ya. Atau contoh berikutnya, maybe you had solid evidence. Ada nih bukti nyata kalau temenmu sedang diselingkuhin. Terus teman-teman kasih tahu, lu tahu nggak lu lagi diselingkuhin? Karena kemarin gue lihat dia jalan bareng sama orang dengan gender lain, gandengan tangan. Terus lu kan tahu gue tahu keluarga dia, kokonya, cicinya, adeknya, iparnya, apanya, tahu gue semua. Itu bukan keluarga dia. Enggak lu pasti salah lihat. Pasangan gue kan tampilannya kayak orang sejuta umat. Kemana-mana pakai kaos, polos, celana pendek, sendal jepit. Gak ada bedanya muka dia sama 1000 orang lainnya. Oke, gak mau denger nih. Tapi beberapa bulan kemudian ada orang datang ke kita. Lu tahu gak? Kemarin gue ketemu sama pacar lu. Lagi jalan berduaan, gandengan tangan. Lu lagi diselingkuhin bro. But, you know what? You felt like it was better to be with someone who hurt you than to be by yourself. Ouch. Duh gak apa-apa deh, gak apa-apa. Karena kalau tanpa dia aku gak tahu hidupku bakal kayak gimana. Kita udah plan semuanya, rumah kita tinggal di mana, anak punya berapa, namanya siapa, sekolah anaknya di mana. What would I do without him, without her? Di hari ini kita akan belajar dari Daud. Karena di dalam hidupnya Daud juga ada melakukan satu kesalahan fatal dan kita mau belajar sama-sama. Oke? Ayatnya dari 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayat 1, gue akan bacakan biar lebih cepat. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini ada kata-kata yang menarik, dibilang pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Yang maju berperang siapa? Raja. Tapi di ayat ini dibilang Daud menyuruh Yoab. Coba kita ingat-ingat lagi yang harusnya berperang siapa? Raja. Tapi Daud malah nyuruh jenderalnya, salah satu orang kepercayaannya. Sedangkan Daudnya malah di Yerusalem. Oke, jadi ini Daud sedang ada di tempat yang seharusnya dia tidak berada di situ. Apa yang terjadi di ayat 2? 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu, seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Wow. Ada cewek lagi mandi di genteng. Dan buat teman-teman yang wondering, buat apa orang mandi di genteng? Enggak, tenang. Jadi dulu genteng itu salah satu fungsinya menampung air waktu hujan. Jadi make sense kalau ada orang mandinya di genteng. Tapi kan Daud tinggal di istana yang notabene lebih tinggi. Ya jadilah waktu dia berjalan keluar, dia ngelihat pemandangan kerajaan Israel,
kelihatan ada wanita lagi mandi. Well, here's the thing. For the guys and the girls, the most dangerous place for you to be is any place you should have never been in the first place. David supposed to go to war. Daud harusnya berperang. Tetapi ia malah tinggal di Yerusalem dan akhirnya masuk ke dalam pencobaan. Harusnya kalau dia berperang, dia lihat wanita ini atau enggak? Enggak. Lanjut di ayat 3. 2 Samuel 11 ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam. Highlight nih ya. Istri Uria, orang Het itu. Jadi Daud kan ngelihat cakep. Sayangnya Daud gak berhenti di situ. Dia minta tolong. Tolong. Tuh gue lihat wanita cakep. Dia siapa? Nah, si orang yang ngasih tahu ini bisa penjaga istana, ajudannya Daud, pokoknya si orang ini menurut gue sangat baik. Kenapa? Karena dia kasih tahu nih, oh itu wanita itu namanya Batsheba. Dia itu istri Uria. Kenapa dia kayak gitu? Ini menurut gua, memang gak ditulis sih di Alkitab, tapi menurut gua, orang ini udah tahu nih bau-baunya Daud mau ngapain nih. Jadi dikasih tahu bahwa dia itu adalah istri. Yang berarti dia sudah punya suami, sudah berkeluarga, udah menikah, taken. The door is closed. It's too late for you, David. Gitu kurang lebihnya. Oke. Tapi inilah Daud waktu itu nggak bisa menahan dan akhirnya dia benar-benar mau ketemu wanita itu. Here's the second thing. The most dangerous person for you to be with is any person you should have never been with in the first place. Orang yang paling berbahaya di kehidupan teman-teman adalah orang yang teman-teman tahu seharusnya teman-teman tidak ada bersama-sama dengan dia. Ini bisa masuk di relationship, di pacaran gitu ya, romantic relationship, hubungan romantis. Tapi bisa juga masuk di hubungan pertemanan, di lingkungan kerja. Kalau tahu ini orang berdampak buruk ke kehidupan teman-teman, ngapain nongkrong sama orang itu? Dan akhirnya karena Daud gak peduli, Daud terabas semuanya, terjadilah 2 Samuel 11 ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Kalau raja nyuruh sesuatu dikerjain atau enggak? Kerjain. There's no option for these people, right? Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Here's the thing, David didn't care. Daud gak peduli. Yang dia pedulikan pada saat itu hanyalah nafsunya saja. Karena dia ngelihat wanita cantik, dia mau wanita cantik itu, akhirnya dengan kekuasaannya, which is by the way, this is an abuse of power, dia mengambil wanita itu melakukan hubungan seks yang seharusnya tidak dilakukan. Karena wanita ini tadi adalah istri dari Uria. Daud mungkin mikir, gue kan raja, gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau. Ini bukan masalah besar lah, no big deal, chill, you know. I have done so many good things. This is just one small thing. Or maybe David think, I can deal with the consequence later. Atau mungkin tenang aja, gak akan ada konsekuensi. Gue suruh semua orang diem. Kan gue raja. But you know, ayat 5, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. So guys and the girls, all your actions
will have its consequences sooner or later. Teman-teman mungkin berpikir gini, tenang aja lah. Kalaupun gue berhubungan seks di luar nikah, gue pakai alat kontrasepsi. Jadi gak akan ada yang hamil, santai aja. Terus gak akan ada orang yang tahu. Tenang aja. Ya, itu mungkin betul, mungkin tidak ada kejadian apapun selama kita menjalaninya gitu ya. Tapi apakah teman-teman yakin hubungan yang dibangun dengan seks di luar nikah, dengan hubungan bebas adalah hubungan yang sehat? Lah, kan sama aja. Ini argumen yang biasa orang keluarkan ya. Kan sama aja. Udah nikah kan boleh. Ya udahlah, kenapa sebelum nikah nggak boleh? Sama aja sebelum atau sesudah, cuman bedanya udah nikah atau belum. Oke. Sekarang gue akan coba berikan perspektif lain. Menunggu sampai ke pernikahan adalah salah satu bukti bahwa pasangan kita bisa menunggu. Oke, bisa menunggu. Kalau ia tidak bisa menunggu di dalam hubungan, apa jaminannya ia bisa menunggu di aspek-aspek lain di dalam kehidupan? Apa jangan-jangan nanti ketika di kantor udah kerja 3 tahun, 5 tahun, gak dipromosi, akhirnya karena tidak bisa menunggu, dia ambil jalur lain, korupsi sana sini untuk demi mendapatkan uang lebih banyak. Gimana bisa ada jaminannya? Karena selama masa pacaran, pasangan kita tidak bisa menunggu. Gue di sini tidak bahas gender, mau itu pria, mau yang wanita. Lalu kalau nanti udah masuk ke pernikahan, baik pria ataupun wanita bilang butuh seks, tapi karena tidak pernah bisa menunggu, coba gue tanya, apa iya dalam kehidupan normal sehari-hari kita bisa melakukan hubungan seks setiap hari? Apa iya kita gak akan ada masa-masa pulang dari kantor, dari kerjaan, dari bisnis jam 12 malam, udah sangat capek, besoknya harus bangun lagi jam 5 subuh. Apa iya gak ada masa-masa seperti itu? Waktu nanti apalagi udah punya anak, waduh lebih ribet. Kalau sampai pasangan kita tidak bisa menunggu, kurang penguasaan diri, apa jaminannya pasangan kita nanti tidak mencari hubungan seks ke orang lain? Apa jaminannya? Jadi masa pacaran ini salah satu bentuk masa observasi untuk kita melihat bagaimana kualitas dari pasangan kita. Apakah ia bisa sama-sama membangun hubungan yang sehat, membangun hubungan yang kudus, menunggu sampai masuk ke pernikahan. Toh, waktu udah pernikahan, udah masuk ke dalam pernikahan, it's all yours. Mau abis itu liburan ke Bali seminggu full berdua doang. Malah dibilang orang bagus. Bagus, butuh liburan sebagai pasangan. Tapi gak perlu semuanya diambil di masa pacaran. Santai. All your actions will have its consequences sooner or later. Well, the thing about Daud bisa aja berhenti pada saat itu, but he didn't. Dan inilah menurut gue bahayanya dari satu dosa. Karena dari satu dosa kita bisa melangkah ke dosa lainnya. Sama halnya dengan satu perubahan positif. Satu perubahan positif, satu kebenaran bisa membuat kita melangkah kepada kebenaran lainnya. 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Siapa Uria? Suami dari Batsheba. Jadi Daud nitip surat ke Uria. Oke? Ini isi suratnya. Ditulisnya
Dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Kamu bisa bayangin gak? Ada prajurit yang setia namanya Uria. Istrinya habis diperkosa. Dia gak tahu sama sekali akan hal itu. Terus dia diminta sama Daud untuk bawain surat kepada jenderal perangnya, panglima perangnya, pemimpin di medan perang. Dia bawa, dia bisa gak sebenarnya buka isi suratnya? Bisa. Tapi kalau teman-teman baca nanti sampai akhir ceritanya, Uria akhirnya mati. Berarti Uria gak baca. Uria percaya aja, oh ya ini pesan buat jenderal dari raja. Oke, gua gak perlu kepo, gua gak perlu liatin, gua taat aja. Yang ternyata isi pesannya adalah hukuman kematiannya. Atas kesalahan yang tidak ada sama sekali. Karena yang salah di sini sebenarnya adalah Daud. Yang menerima hukumannya adalah Uria. Bisa bayangin bahwa Daud bergerak dari awalnya perzinahan menjadi pembunuhan. After adultery, David went into murder. Well, here's the thing. Many of us think that the main story is about David. Cerita ini soal Daud. Wah, kita melihat kesalahan Daud yang sangat keji, kita mau belajar dari dia. Tapi gue mau coba ubah perspektifnya sedikit. Because while we often focus on David and his mistakes, we forget that Bathsheba was hurting so much. Dia kehilangan suami yang kalau dari ceritanya suami ini adalah orang yang sangat amat baik. Dia hamil atas dasar pemerkosaan yang dilakukan oleh rajanya sendiri. Sehingga ia gak punya pilihan. Ingat, raja itu kayak Tuhan. Perintahnya ya harus dijalankan. She didn't have any option. So, here's the bottom line from today's sermon. The pressure to be with someone can cause you to settle for anything. Dorongan yang ada di dalam diri kita untuk kita bisa berpacaran, untuk kita bisa mendapatkan orang tertentu, pria atau wanita yang kita idamkan, yang kita sukai. Dorongan itu bisa membuat kita akhirnya menghalalkan segala cara, melupakan segala moral dan nilai yang kita punya. Sama seperti Daud. Karena Daud punya dorongan yang dia tidak kendalikan, akhirnya dia settle for anything. Dia lakukan segala cara. Please remember, settling for anything can mean that all the while fading in the background is a person. Kadang kita mau misalnya memaksakan keinginan kita. Tapi tahu nggak, hubungan itu selalu minimal 2 orang. Jadi kalau yang satunya maksa, bisa jadi ada satu yang terluka. Nah, buat teman-teman yang punya dorongan, punya pressure untuk bisa berpacaran, gue tidak menyalahkan. Tapi gue mau baca ayat ini sebagai encouragement buat kita. Kejadian 2 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama, ayatnya ada di depan. Oke, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Tuhan Allah bilang, tidak baik. Sekarang yang mengambil konklusi kalau kamu itu gak baik sendirian aja, itu siapa? Tuhan. Tuhan yang melihat bahwa manusia ini gak baik ya sendirian aja. Terus kalau baca kalimat berikutnya, aku. Coba katakan sama-sama gua, aku. Aku di sini siapa? Tuhan. Tuhan menjadikan penolong baginya.
Yang memberikan penolong ke manusia ini siapa? Tuhan. So, to all of you who are listening to this, please remember, Tuhan kok yang mau kamu dapat yang terbaik. Tuhan yang mau. Kalau kamu ngebet, punya tekanan itu, have the pressure to be with someone, let me tell you, Tuhan juga punya. Kenapa? Karena Tuhan loh yang lihat kamu gak baik sendirian aja. Tapi pada waktu itu, ini kan Tuhan ngomong ke Adam. Di saat itu Adam tuh udah ketemu dengan banyak binatang lainnya. Kalau Adam settle for anything, dia ambil tuh gajah, dia ambil monyet. Karena dia pikir, Tuhan gak kasih gua ya udah sama monyet aja lah. Gue sama gajah aja lah, gak apa-apa. Bentuknya beda-beda dikit gak apa-apa lah. Bisa kebayang? Tapi Adam menunggu sampai Tuhan yang berikan. So, can we wait for the Lord? Amen? Can we wait for Him to do His thing? Because it's His things. Dia yang mau, Tuhan yang mau. In dating, it helps a lot to be honest with ourselves and ask the right questions. Coba kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang berat untuk diri kita sendiri. Misalnya, is there any area where you feel pressure to get something or do something that you don't actually need? Kita ada tekanan atau dorongan gak untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya gak boleh? Atau sebenarnya kita belum butuh? Is there anything that makes you think you have things under control, even when everyone else is telling you differently? Ada nggak? Mungkin kita nganggep, tenang. Gue bisa kok manage orang ini, walaupun dia kerjaannya tiap hari marah, tenang aja, gue bisa. Padahal teman-teman di sekitar kita, semuanya bahkan orang tua kita udah ngomong, udahlah gak usah, kamu nanti menderita, kamu sakit. Is there an area where you're settling for something or someone that you know you shouldn't? Gue mau kembali ke cerita Daud, karena Daud ceritanya gak berhenti sampai di situ. Tapi di 2 Samuel 12, ini satu pasal setelahnya, ayat 1, dikatakan Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Tahukah bahwa Tuhan mengutus orang-orang lain datang ke kehidupanmu? Sama seperti Tuhan mengutus Nathan ke kehidupan Daud. Untuk apa? Untuk ini, ayat 7-9. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat 8, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Janji Tuhan luar biasa ke Daud. Tapi di ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Teman-teman, Tuhan bisa mengutus orang-orang yang ada di sekitar kita, ke kehidupan kita, untuk menegur kita. Dan gue berdoa, biarlah setiap jemaat yang ada di FLCC bisa jadi jemaat yang terbuka dengan teguran. Ditegur enak atau enggak? Enggak ya? But let me tell you one thing. Buat orang yang negur juga gak enak. Kalau gak percaya, coba aja.
Coba ada teman terdekat kalian terus kalian mau tegur. Ada aja rasa, aduh nanti ngerusak hubungan gak ya? Apalagi para small group leader di tempat ini. Mungkin kalian merasa small group leadernya bawel. But please know it's because we love you. Makanya kita lebih rela memberitahu kebenaran daripada kamu bergerak ke tempat yang salah. Karena gue tahu di gereja ada aja orang yang kadang bisa sampai ngomong, kalau sampai nggak gini, ya udah gue keluar. Wow, enak banget ngomongnya. Kalau teman-teman berkata seperti itu dan teman-teman nanti beneran melakukan itu, beneran keluar, tahukah gimana perasaan small group leadernya? Wah, padahal gue cuma mau kasih tahu yang benar. Kok dia malah kayak gini? Udah gitu ketika ada anak yang hilang, yang ditanyain kira-kira siapa? Small group leadernya. Jadi gue berdoa komunitas yang ada di sini bisa menjadi komunitas yang terbuka dengan teguran. Berat banget ngomong aminnya ya. Berat. But it's because we love you. If we don't love you, we will let you do whatever you want. We will just say, it's your life. I don't care. But it's because we care. Makanya kadang kita go the extra mile, kita meresikokan hubungan pertemanan kita dan kita tegur. Dan gue pun melakukan hal yang sama ke teman-teman terdekat gue di small group gue. Ada kalanya gue tegur mereka, ada kalanya mereka tegur gue. Bisa kebayang gak negur pemimpinnya? Tapi itu tanda bahwa kita mengasihi orang itu. Dan bagaimana respon Daud? Respon Daud ini yang gue berharap bisa menjadi respon kita semua ketika kita ditegur. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud gak cari pembelaan. Daud gak bilang, tapi gue udah ngelakuin ini. Tapi, gak ada satupun kata tapi, karena Daud langsung ngomong, iya, aku berdosa. So here's the applications from today's sermon. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, find someone to speak into your dating life. Coba cari orang dan ya. Ini yang kedua, ask them to help you see. Karena kadang kita buta, kita punya blind spot. Ada baiknya kita nanya ke orang lain, coba dong evaluasi gue. Dan yang ketiga, udah pasti kalau udah ditanya, udah dikasih tahu, ya dengerin. Listen. Gue akan tutup dengan ayat ini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku di sini siapa? Waktu itu Yesus lagi berbicara. Tuhan Yesus bicara, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Karena ada loh orang yang hidup segan mati tak mau. Hidupnya gitu-gitu aja. Tapi Tuhan di sini bilang, enggak cuman punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kamu punya kelimpahan dalam hubungan romantismu. Dalam hubungan pacaranmu. Tuhan mau. Karena Tuhan mau, maukah kita berserah ke Tuhan? Dan ikutin caranya Tuhan. So to close, gue akan ulangin bottom line kita lagi. The pressure to be with someone can cause you to settle for anything. Tapi gue gak mau berhenti di sini juga. Dari tadi Yohanes 10 ayat 10, gue mau kasih tahu. So, yes, sometimes you have the pressure, but we know God is faithful. We know that God wants to
give us the best life that we can possibly have. So, don't settle for anything less than what God desires. Kayak Adam, ada lewat nih gajah, ada lewat nih monyet, ada lewat nih jerapah. Dia gak settle, dia terus tunggu sampai pasangan yang sepadan datang. Gue berdoa kita bisa mengaplikasikannya, dan gue benar-benar rindu as a youth pastor, gue pengen teman-teman di sini bahagia masuk ke dalam pernikahan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Untuk menutup, gue pun akan menceritakan cerita pribadi gue. Gue bilang di sini soal, cari orang buat ngomong tentang relationship gitu ya. Dan gue pun menerapkan apa yang gue katakan. Jadi sebelum gue pun menjalin hubungan dengan Vania, gue banyak minta pendapat orang. Gue tanya ke teman terbaik, salah satu teman terbaiknya Vania, tanya ke Ivy. Vi, gimana Vania? Dan jawabannya kayak gini, ini harusnya sih Ivy masih ingat. Lu beruntung banget kalau bisa sama Vania. Tapi jangan berhenti di satu orang. Coba tanya orang-orang lain. Gue coba tanya orang lain lagi. Gue ngobrol sama Raymond Beckjoy. Gue tanya, gimana kalau gue sama Vania? Jawaban mereka adalah, wah, Josh, lu tahu gak sih? Lu sekarang kalau lagi sama Vania itu kelihatan lebih happy. Oke, udah 3 orang. Tapi gak berhenti sampai di situ. Gue tanya lagi small group leader gue, mentor gue next gen pastor kita, Samuel Derian. Gue ngobrol panjang dan lebar, gue inget banget dari jam 8 malam sampai jam 1 subuh kita ngomong. Jadi mohon maaf Ike, Nikanor, dan Elliot, gue ambil orang tuanya waktu itu. Gue ngobrol, gue tanya gimana dengan Vania, apa perspektif Koko, dan lain sebagainya. Dan di situ pun masih setengah, belum full. Karena dia bilang, coba Koko telepon dulu Debbie. Debbie itu SGL-nya Vania. Baru saya dia telepon, ngobrol. Dan baru akhirnya dikasih tahu gue, oke, Jo, kita udah ngobrol dan kita berdua kasih green light. Dengan begitu banyaknya, by the way, please note, by this time izin orang tua udah keluar ya guys. Jangan backstreet. Gue gak mau nanti ada orang tua nyampe ke sini ngomel-ngomelin gue karena baru tahu anaknya ternyata pacaran. Astaga. Setelah banyak pertimbangan dan ngobrol sama orang itu, barulah gue menjalin hubungan. Jadi bisakah kita menunggu? Bisakah kita mendengar perspektif orang lain? Bisakah kita membuka hati untuk mau ditegur dan mendengar? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami ucap syukur atas firman Tuhan yang telah diberitakan. Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di FLCC. Tuhan, pertama aku berdoa untuk teman-teman yang mungkin pernah abuse their power, pernah melakukan manipulasi untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang menjamah dan mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami percaya in your house there's transformation. Di rumahmu ada transformasi Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun ada orang-orang yang dulunya brengsek, yang dulunya tidak mengenal Engkau, yang dulu berbuat jahat Tuhan. Tapi ketika mereka datang ke tempat ini, mereka akan mengalami perubahan. Karena Roh Kudus yang bekerja di setiap hati kami, mengubah hati kami menjadi yang baru. Dan Tuhan, yang kedua aku ingin berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin pernah disakiti Tuhan. Yang pernah menjadi korban, the victim of manipulation or abuse.
Tuhan aku berdoa biar kasih-Mu yang turun Tuhan. Perbaharui hati mereka Tuhan. Tuhan aku percaya that you are able to heal. Engkau mampu menyembuhkan setiap luka yang dialami. Dan Tuhan biarlah dari sini akan ada kehidupan-kehidupan yang baru Tuhan di setiap jemaat-jemaat-Mu. Walaupun masa lalu mereka kelam, tapi masa depan mereka cerah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Biarlah setiap dari kami diberikan kemampuan untuk menunggu yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati sekolah, kuliah, usahamu, apapun yang kau lakukan akan Tuhan buat berhasil. Engkau akan dipertemukan dengan pasangan yang tepat, yang terbaik dan sepadan yang dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Happy Sunday, bisa masuk ke dalam small group. Tuhan Yesus memberkati.